Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Perkenalkan, nama saya Getar Samudra Alfarizi dengan NIM 250 20 10 25 98. Mohon izin saya mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya, Bapak. Baik, dimulai dari soal pertama, yaitu carilah suatu model bisnis yang dapat dijelaskan atau digambarkan ada proses sistem informasi yang sudah berjalan. Jelaskan dalam bentuk diagram cara kerja sistem informasi. Model bisnis bisa menunjuk pada suatu referensi online atau pengamatan sekitar Anda. Baik, dari soal pertama, yaitu model bisnis dan sistem informasi yang berjalan. Rancangan bisnis yang dipilih adalah UMKM, kuliner, berbasis online yang menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi konsumen. Kegiatan operasional mencakup penerimaan pesanan secara langsung maupun platform digital, proses pembayaran tunai dan elektronik, pengolahan persediaan bahan, serta promosi melalui media sosial. Konsep usaha ini dipilih karena memiliki alur kerja yang struktur dan berlangsung secara berkelanjutan. Dari aktivitas tersebut, dihasilkan berbagai data penting seperti data penjualan, pengelolaan stok, pemrosesan pesanan, distribusi produk, dan interaksi pelayanan kepada pelanggan. Berikut saya gambarkan dalam bentuk diagram. Dimulai dari UMKM, kedai kopi digital, pelanggan, yang mana kemudian melihat menu di kedai atau melalui media sosial, kemudian melanjutkan pesanan, kemudian dari kasir mencatat pesanan, melalui aplikasi ataupun manual, kemudian melakukan pembayaran baik itu tunai maupun QRIS maupun melalui media lainnya, serta barista menerima pesanan, kemudian produk minuman atau makanan tersebut disiapkan, produk diberikan langsung atau dikirim melalui kurir, dan juga pelanggan memberi ulasan ataupun keluhan, bisa disebut dengan mereview produk tersebut. Kemudian dari data transaksi, stok, pelanggan, dan ulasan tersimpan melalui arsip kita. Yang kedua yaitu penjelasan dari proses bisnis. Yang pertama dari proses transaksi dengan customer. Saat transaksi ini dimulai ketika konsumen menentukan barang atau layanan yang akan dibeli. Proses pemesanan berlangsung melalui kunjungan langsung ke gerai atau melalui platform komunikasi digital seperti WhatsApp. Setiap pesanan yang masuk didokumentasikan dengan mencatat jenis produk, kuantitas, harga, metode pembayaran, dan waktu terjadinya transaksi. Penggunaan sistem pembayaran menggunakan QRIS, memungkinkan tersedia rekaman pembayaran secara elektronik yang dapat disimpan dan diolah lebih lanjut. Informasi tersebut menjadi sumber dan untuk mengetahui tren penjualan, jam operasional yang paling ramai, pendapatan usaha, serta pola konsumsi pelanggan. Dari Bahran dan Wahyuni 2003 menjelaskan bahwa dimensi volume, velocity, serta variety dalam big data dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan dan daya saing UMKM. Kemudian dilanjutkan dari proses produksi. Kegiatan peracikan produk dilakukan setelah bagian produksi menerima detail pesanan dari kasir. Dalam proses ini digunakan berbagai bahan baku utama pendukung, seperti kopi, susu, pemanis, es, kemasan, serta pelengkap lainnya. Setiap pesanan yang diproses akan menyebabkan berkurangnya stok bahan yang tersimpan. Setiap pesanan yang diproses akan menyebabkan berkurang stok bahan yang tersimpan. Data operasional yang terkumpul meliputi jumlah produk yang dihasilkan, konsumsi bahan baku, waktu pengerjaan, tingkat kegagalan produksi, dan kebutuhan persediaan untuk periode tertentu. Rekaman data tersebut berfungsi sebagai dasar dalam bentuk perencanaan persediaan, pengendalian biaya operasional, dan peningkatan efisiensi proses produksi. Menurut Amira dan Nur Hayati pada tahun 2004, pemanfaatan big data pada sektor usaha mikro mampu meningkatkan efektivitas manajemen inventaris, memahami tren pasar, serta mendukung keputusan bisnis yang lebih tepat. Kemudian dari proses distribusi, aktivitas distribusi produk dilakukan melalui layanan pengambilan langsung oleh pelanggan maupun pengantaran menggunakan jasa kurir. Setiap pesanan yang dikirim memerlukan pencatatan data operasional berupa alamat pelanggan, waktu pengiriman, identitas kurir, status pesanan, dan waktu penerimaan produk. Hasil pencatatan tersebut menghasilkan informasi mengenai persebaran pelanggan, kecepatan layanan pengiriman, tingkat keberhasilan distribusi, kemudian serta biaya operasional yang terkait. Data distribusi memiliki peran penting dalam mendukung evaluasi kinerja layanan, menentukan wilayah pemasaran potensial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pengelolaan sistem pengiriman yang lebih efisien dan tepat sasaran. Kemudian pada poin proses layanan konsumen, proses layanan pelanggan berlangsung melalui komunikasi tatap muka, aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform ulasan daring. Pelanggan dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, maupun memberikan penilaian terhadap produk dan layanan yang diterima. Aktivitas tersebut
berpotensi menghasilkan berbagai data seperti isi komentar pelanggan, tingkat kepuasan, jumlah ulasan positif dan negatif, kecepatan respon admin, serta tingkat pelanggan yang kembali melakukan pembelian. Data layanan pelanggan memiliki peran penting dalam mengukur kualitas pelayanan dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Menurut Pertiwi dan Puspita, pada tahun 2026, pemanfaatan Big Data Analytics ini pada bisnis digital dapat mendukung pemahaman perilaku konsumen, meningkatkan kualitas keputusan manajerial, dan memperkuat keberhasilan strategi pemasaran berbasis data. Rancangan penerapan Big Data. Implementasi Big Data pada usaha mikro berbasis digital dilakukan dengan mengelola seluruh data yang dihasilkan dalam proses bisnis berlangsung. Data yang dikumpulkan menyangkut informasi transaksi pelanggan, penggunaan bahan baku, hasil produksi, distribusi pesanan, aktivitas pemasaran digital, serta umpan balik pelanggan. Integrasi berbagai sumber data tersebut menghasilkan basis informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola operasional, memahami kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi serta daya saing usaha. Berikut saya rangkum diagram rancangan Big Data. Data transaksi, data stok, data media sosial, kemudian juga dari data produksi, data distribusi, data ulasan pelanggan. Digabungkan menjadi satu data, penyimpanan data atau berbasis cloud, pembersihan data, analisis big data, dashboard bisnis, kemudian dari keputusan manajemen. Dari hasil tersebut, informasi yang berasal dari aktivitas penjualan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola pendapatan, produk unggulan, waktu kunjungan pelanggan, dan preferensi metode pembayaran. Informasi produksi digunakan untuk menganalisis kebutuhan bahan baku, tingkat penggunaan material, serta kapasitas hasil produksi. Informasi persediaan berfungsi mendukung perencanaan pengadaan dan pengendalian stok. Informasi distribusi dimanfaatkan untuk mengevaluasi performa, pengiriman, dan cakupan wilayah layanan. Informasi pemasaran digital digunakan untuk menilai efektivitas promosi dan tingkat keterlibatan konsumen pada platform daring. Dan kualitas pelayanan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk menggambarkan kondisi operasional yang telah terjadi serta prediktif analitik yang untuk memperkirakan kebutuhan bisnis di masa mendatang, seperti permintaan produk, kebutuhan pokok, kebutuhan stok, dan potensi pendapatan. Menurut Halawa dan Sihombing, penerapan Big Data dalam rekor perdagangan mampu mendukung prediksi tren konsumen serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Rancangan keunggulan penerapan Big Data. Implementasi Big Data pada UMKM berbasis digital menghasilkan berbagai keuntungan bagi pengelola usaha. Pertama, pengelola mampu mengenali produk dengan tingkat penjualan tinggi sehingga dapat menyusun strategi promosi dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Kedua, pengelola dapat mengatur persediaan bahan baku secara lebih akurat berdasarkan pola permintaan yang tercermin dalam data historis penjualan. Ketiga, Big Data mendukung peningkatan kualitas layanan melalui analisis keluhan, masukan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Informasi tersebut memungkinkan usaha melakukan perbaikan pada aspek layanan yang memiliki tingkat keluhan tertinggi. Keempat, data yang berasal dari aktivitas pemasaran digital dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye promosi, serta mengidentifikasi media yang paling efektif dalam menarik konsumen. Kelima, seluruh informasi yang terkumpul dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih objektif dan struktur. Dan terukur, saya Pulo dan Ramadan mengemukakan bahwa Big Data Analytics dan pada sektor perdagangan mampu mendorong informasi proses pengambilan keputusan dari pendekatan berbasis intuisi menjadi pendekatan berbasis bukti data. Dengan demikian, penerapan Big Data pada UMKM digital berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan kompetitif usaha di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.